Wahabi membagi bid'ah menjadi dua, duniawiyah dan ukhrawiyah. Pembagian ini sesat menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sering mendengar saudara-saudara muslim yang masih sangat awam kemudian mengikuti faham Wahabi. Mereka gemar mengatakan bahwa semua bid'ah adalah dhalalah. Setiap bid'ah adalah dhalalah alias sesat seluruhnya. Tidak ada bid'ah yang hasanah atau tidak ada bid'ah yang baik. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya adalah di dalam neraka. Kemudian biasanya Wahabi akan ngeyel dan ngotot berkata begini, siapapun orangnya yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah atau ada bid'ah yang baik, maka itu berarti dia telah terang-terangan menentang Rasulullah SAW. Atau dia merasa lebih pandai dari Rasulullah SAW. Karena dengan tegas Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Lalu mengapa ada orang Islam yang berani mengatakan bahwa ada bid'ah yang baik atau ada bid'ah hasanah? Maka itu berarti dia telah menentang Rasulullah SAW. Sehingga dia telah membuat aturan syariat sendiri. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena daya nalar dan daya fikir Wahabi yang dangkal, sehingga faham Wahabi banyak yang bertentangan dengan paham para ulama salafus soleh. Karena yang mengatakan bahwa ada bid'ah yang baik alias bid'ah hasanah, bahkan ada sebaik-baiknya bid'ah adalah para sahabat Nabi SAW. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika melihat sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah dan terus-menerus setiap malam di dalam masjid, maka Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Berarti kan ada sebaik-baik bid'ah. Lah kalau seandainya tidak ada yang baik, maka Umar bin Khattab lah yang bertentangan dengan Rasulullah SAW. Dan itu tidak mungkin. Ini bukan masalah sholat tarawih itu sudah dicontohkan Rasulullah. Iya, seumur hidup kan cuma 3 malam. Lah ini kan bisa laksanakan secara berjamaah terus menerus di dalam masjid. Tidak hanya 3 malam. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Ini loh maksudnya perkataan ini loh, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik bid'ah ini. Berarti para sahabat Rasulullah SAW itu memahami bahwa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar itu artinya tidak semua bid'ah itu pasti sesat, tidak. Jadi bid'ah yang bertentangan dengan syariat Islam lah yang sesat. Jadi seluruh bid'ah yang bertentangan dengan syariat Islam adalah sesat, begitu loh. Lah kalau bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, apakah sesat? Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, mendirikan sholat tarawih berjamaah setiap malam di dalam masjid. Kemudian mengumpulkan mushaf Al-Quran, itu bid'ah. Ya, Zaid bin Thabit aja tidak mau pertama kalinya. Karena apa? Bid'ah itu. Bid'ah. Tapi kan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga Zaid bin Thabit mau mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Kemudian Utsman bin Affan mengadakan adzan Jumat 2 kali. Bid'ah, bid'ah. Tapi apakah sesat? Tidak kan? Oleh sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an telah membagi bid'ah menjadi 2, yaitu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Jadi jangan menuduh Imam Syafi'i menentang Rasulullah, jangan menuduh Imam Asy-Syafi'i membuat syariat baru. Karena Imam Syafi'i lebih paham tentang itu, ya. Jadilah
Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada dua, yaitu ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yaitu bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian ada bid'ah yang sayyi'ah, yaitu seluruh atau setiap gitu loh. Seluruh atau setiap bid'ah yang bertentangan dengan syariat agama Islam pasti dhalalah. Adapun bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka disebut bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Wahabi masih saja belum paham. Lalu mereka ngotot dan ngeyel berkata, kalau sholat tarawih berjamaah, mengumpulkan mushaf Al-Quran, adzan Jumat 2 kali, itu semua dilakukan oleh para sahabat Nabi yang sudah dijamin oleh Nabi sendiri dalam sabdanya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiin. Wajib atas kalian berpedoman pada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Sedangkan kegiatan yasinan, tahlilan, maulidan, manakiban dan yang sejenisnya itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan oleh para sahabat. Maka jelas semua itu adalah bid'ah dhalalah alias bid'ah yang sesat. Kemudian anak-anak aswaja biasanya mendebat dengan mengambil contoh adzan dan sholat menggunakan speaker atau alat pengeras suara, haji naik pesawat terbang, padahal zaman Nabi itu berangkat hajinya hanya naik unta. Apakah itu tidak bid'ah? Kemudian Wahabi terpaksa membagi bid'ah menjadi dua macam, yaitu yang pertama bid'ah dunyawiyah atau bid'ah yang bersifat duniawi, dan yang kedua bid'ah ukhrawiyah, yaitu bid'ah yang bersifat akhirat atau disebut bid'ah diniyah, bid'ah yang bersifat agama. Untuk bid'ah dunyawiyah, bid'ah duniawi, maka boleh-boleh saja, itu kata Wahabi. Tetapi untuk bid'ah ukhrawiyah atau bid'ah diniyah, maka sesat dan hukumnya haram. Nah, disinilah letak kesalahan Wahabi. Ada 3 kesalahan yang sangat fatal, yaitu kesalahan yang pertama. Pada awalnya Wahabi ngotot dan ngeyel mengatakan bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua, Wahabi berubah pendirian dengan ikut-ikutan membagi bid'ah menjadi 2 macam. Kesalahan ketiga yang sesat menyesatkan. Wahabi membagi bid'ah menjadi dunyawiyah dan ukhrawiyah atau bid'ah diniyah. Ini adalah pembagian yang sesat menyesatkan. Khusus pada kesalahan yang ketiga, yaitu Wahabi membagi bid'ah menjadi dunyawiyah dan ukhrawiyah atau diniyah, adalah sesat dan menyesatkan, dan termasuk hasil ijtihad yang mengada-ada alias bid'ah, pembagian bid'ah yang bid'ah. Karena para ulama salafus soleh tidak ada yang membagi bid'ah seperti itu. Kami sendiri pernah bertanya kepada Wahabi, makan minum dan mencari rezeki itu termasuk urusan duniawi ataukah urusan akhirat dan agama? Mereka menjawab, makan minum dan mencari rezeki itu termasuk urusan duniawi, maka boleh ada bid'ah, kata mereka. Mendengar jawaban Wahabi yang seperti itu, spontan saja langsung kami jawab, pantesan orang-orang Wahabi ngawur dan tidak mengikuti aturan syariat Islam, masalah makan, minum, dan mencari rezeki. Mau halal kek, mau haram kek, pokoknya tak peduli. Karena ternyata makan, minum, dan mencari rezeki itu termasuk urusan duniawi saja menurut Wahabi. Sehingga nggak perlu pakai aturan syariat Islam. Ini kan sesat menyesatkan. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum Wahabi, ikutilah para ulama salafus soleh. Mereka telah membagi bid'ah menjadi 2, yaitu bid'ah lughawiyah, bid'ah secara makna bahasa, dan bid'ah syariah, bid'ah yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Jadi bid'ah yang syariah lah bid'ah yang dhalalah. Adapun bid'ah yang lughawiyah yang bermakna bahasa saja, maka ada yang dhalalah, ada yang hasanah.
ada yang baik, ada yang buruk. Maka menjadi 5 hukum, yaitu ada yang wajib, bid'ah wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, dan ada yang haram. Itulah pembagian bid'ah menurut para ulama salafus soleh. Begitu ya, ikutilah pembagian bid'ah, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Nggak usah malu-malu, nggak usah gengsi. Daripada pembagian bid'ah yang engkau lakukan, yaitu bid'ah dunyawiyah dan bid'ah ukhrawiyah, itu sesat, menyesatkan. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.